Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shrah lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan daripada guru kita bersama selaku pimpinan Majelis Khadimul Majlis Sababul Musyafa Khilafillah Al-Ustaz Daud Muslim. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu panjang umur, amin, badannya, dimudahkan urusannya, digampangkan dalam segala rezekinya, dan selalu diberikan keistiqomahan dan kesabarannya. Allah amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada orang tua kita yang selalu menemani beliau, yang selalu senantiasa setia di dalam mengiringi, dalam mengikuti pengajian daripada Sababul Mustafa, yakni orang tua kita Bapak Umar. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu panjang umur, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, digampangkan daripada segala urusannya, dan selalu berikan istiqomah dan kesabarannya. Begitu juga Bang Yuli dan Ustaz Abbas yang selalu juga menemani, terus memantau daripada gerak-gerik kemajuan mundurnya daripada Majelis Sababul Mustafa. Mudah-mudahan kita doakan yang orang-orang tua kita yang pengurusan daripada Majelis Sababul Mustafa senantiasa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur semuanya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus daripada Sahibul Bait yakni Ananda Pai dan beserta keluarganya yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bertempat di rumahnya, yang mudah-mudahan kita semua dan Sahibul Bait mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, puja puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam yang mulia ini, di malam yang istimewa ini, di malam Syedul Ayyam ini, di malam yang mana seluruh amal-amal kita dihadapkan, ditaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini lisan kita, anggota badan kita, telinga kita, mata kita untuk memuji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari menjadikan asbab musabab seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, macam hajat dan kabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan daripada penyakit yang ada dalam diri kita, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Salam serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pembacaan maulid kita menjadikan asbab musabab kita kelak di akhirat bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak panjang kalam, sedikit saya akan membahas tentang bagaimana keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengutip di dalam Maulid Ad-Dibai bahwasanya dalam hadis Bukhari dikatakan al-hadis tsani an Atha bin Yasarin an Kabil Ahbar, diriwayatkan daripada Atha bin Yasar daripada Ka'ab al-Ahbar, qala allamani abi Taurah ila sifra wahidah. Dan Atha ini yang bernama Atha bin Yasar daripada an Kabil Ahbar, Ka'ab. Orang Ka'ab ini adalah seorang yang pengikut daripada yang menganut kitab Taurat. Qala alamani abi Taurat, sesungguhnya bapakku ini mengajarkan kepada diriku tentang kitab Taurat. Illa sifra wahidan kana yakhtum wa yakhtimuhu wa yudkhilu sunduk. Kemudian setelah abah saya mempelajari, mengajarkan tentang kitab Taurat, cuma ada satu lembar, yang mana satu lembar tersebut sama bapak saya ini dimasukkan ke kotak alias disembunyikan, tidak dijelaskan apa itu daripada isi kertas lembar tersebut. Akhirnya falamma mata abi fatahtu fa idza fihi nabiyyu yakhruju akhir zaman. Tatkala bapakku meninggal, aku bukalah yang namanya kotak tersebut. Ternyata apa yang ada di dalamnya itu tercatat bahwasanya Nabi yakhru akhir zaman, bahwasanya Nabi akan datang, Nabi di akhir zaman.
Berarti Nabi Muhammad kelahiran dan ibaratnya lahir Nabi Muhammad semua tertera di dalam kitab yang 4 tersebut, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, ketika dilihat daripada yang tertulis bahwasanya dalam kitab Taurat Nabi Muhammad adalah nabi di akhir zaman, kemudian di Taurat tersebut dikatakan mauliduhu bi Mekah, dia lahirnya di Mekah, wa hijratu bil Madinah, dan hijrahnya ke kota Madinah, wa sultanuhu bisam, dan ke pemerintahannya sampai ke negeri Sam. Ini yang di dalam selembaran daripada yang diikutin yang namanya diumpetin oleh yang namanya abahnya. Yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul ummah. Bukan itu dicatat bahwasanya sebaik-baiknya Nabi Muhammad adalah yakunu khairul anbiya, sebaik-baiknya para anbiya, wa ummatuhu khairul ummah, dan sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad paling baik, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Nah, ini adalah keistimewaan daripada khususnya keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yukabbirunallah ta'ala ala kulli syarab, yang mana itu umat Nabi Muhammad mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala kulli syarab, di setiap kemuliaannya. Yashufuna fi sholati kusufum fil qital, mereka itu yang namanya berbaris seperti berbarisnya dalam keadaan sholat dalam perang. Mereka ini sholat berbaris sebagaikan perang rapi. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulubuhum masahibuhum yahmadunallah ta'ala kulli syiddatin wa raha. Hati-hati mereka adalah Al-Qur'an, yang mana yahmadullah, mereka itu memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan susah maupun senang, baik dalam keadaan enak ataupun enggak enak, akan tetapi tetap hatinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Intinya umat Nabi Muhammad diterangkan dalam kitab tersebut adalah yang selalu hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sulusiyatuna bi dzunubihim wa khatayahum fayughfar lahum. Sepertiga daripada umat Nabi Muhammad adalah akan datang membawa dosa yang sangat banyak, kesalahan yang sangat banyak, maka Allah fayughfar lahum, Allah ampuni. Tuh kekhususan daripada umat Nabi Muhammad. Sebanyak apapun dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sepertiganya. Wasulusiyatuna bidunubi wa khatayaidum. Sepertiga lagi datang dengan berdosa yang sangat banyak, dosa yang paling gede, udah numpuk itu dosanya. Fayaqulullah ta'ala sulusiyadkhuluna jannata bighairi hisab. Dan sepertiga lagi yang terakhir adalah yang mana umat Nabi Muhammad bakalan dimasukin surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita seperti mereka yang mana dimasukkan surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Berarti umat Nabi Muhammad terbagi menjadi 3 golongan. Banyak dosanya gede, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maksiat, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai malaikat fayaqulullah ta'ala lil malaikat idhabu, maka berkata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat idhabu, ya wahai para malaikat, pergi kepada 3 orang tersebut, bazinuhum, maka timbanglah amal-amal mereka. Fayaquluna ya rabbana, maka malaikat mengatakan bahwasanya Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, wajadnahum asrafu, aku mendapatkan mereka daripada umat Nabi Muhammad SAW asrafu, alias boros, banyak maksiat, alias susah, nggak ada kebaikan sama sekali, ala anfusihim, tidak ada kebaikan sama sekali. Wa wajadna a'malahum minad dumu kamsalil jibal, dan kami mendapatkan amal-amal mereka ini umat Nabi Muhammad ini dosanya segede gunung. Dilihat para malaikat tidak ada kebaikan sama sekali, bahkan dosa segede gunung. Ghair annahum yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Hanya saja ya Allah ya Rabb, mereka orang daripada umat Nabi Muhammad ini, mereka ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, alias intinya selagi kita membaca syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah mengucapkan syahadat, insyaallah bakal dimasukin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar melihat daripada umat Nabi Muhammad itu saking kepanasannya, saking ibarat sengsaranya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung sujud.
Ketika Rasulullah SAW sedang sujud, ya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad berdoa, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat daripada kekasihnya itu sujud. Satu wasfatu syafa ya Muhammad, minta kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Engkau minta syafaat, aku akan berikan kepada syafaat. Ya Allah ya Rabb, aku sedih terhadap umatku. Mereka kepanasan, mereka keringan, mereka tidak ada yang bisa nolong. Tolong berikan syafaatku untuk mereka. Ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemudian apalagi ya Muhammad, aku ini nggak mau umatku yang namanya masuk kecebur daripada neraka jahanam. Ketika melewati di jembatan Sirat, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tunggu di ujung jembatan Sirat. Jangan sampai ada umatmu yang namanya jatuh. Ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mengantri jembatan Sirat, Nabi Muhammad udah duluan nunggu. Siapa saja yang tenggelam, siapa saja yang lolos. Akhirnya ketika ada yang kecemplung daripada neraka, jangan minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, aku ini nggak mau masuk surga kecuali daripada umatku masuk surga semuanya. Aku akan nggak mau daripada sedikit sisa daripada beberapa orang daripada umatku masuk dalam ada api neraka. Diminta lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat, dicek di neraka tersebut. Akhirnya dimasukkan semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sudah lama kecuali di hatinya ada mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah masih mikirkan umat, ya. Rasulullah masih mikirkan kita. Rasulullah masuk surganya belakang, umatnya dulu masuk ke belakang. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muwafatihim minal fatihin da fi subhanakallahumma wa ta'ala salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hakata minni bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.